Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat senusantara, tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini. Mari kita simak tayangan video berikut. Mengapa fenomena itu bisa terjadi? Para siswa sekalian, semua akan kita bahas dalam materi listrik statis. Ada 3 jenis muatan listrik. Yang pertama, proton. Yang kedua, elektron. Dan yang ketiga, neutron. Semua fenomena kelistrikan berkaitan dengan muatan elektron. Hukum Coulomb. Hukum ini pertama kali dicetuskan oleh Charles Augustin Coulomb. Dengan neraca petirnya, Coulomb berhasil menemukan gaya tarik-menarik dan gaya tolak-nolak antara dua buah muatan listrik. Besarnya gaya tarik-menarik dan tolak-nolak ditentukan oleh 1. Besar kecilnya muatan listrik. Semakin besar muatan listrik, maka gaya Coulomb-nya juga semakin besar. 2. Jarak antara kedua muatan. Semakin dekat jaraknya, maka gaya Coulomb-nya semakin besar. Berikut gambaran gaya tarik-menarik dan gaya tolak-nolak antara dua buah muatan listrik. Untuk muatan sejenis, terjadi gaya tolak-nolak yang digambarkan oleh anak panah. Dan untuk muatan yang tidak sejenis, terjadi gaya tarik-menarik. Dari keterangan di atas, bisakah siswa menjelaskan fenomena ini? Untuk menghitung gaya Coulomb, digunakan rumus F sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Dengan K adalah konstanta Coulomb. R jarak antara kedua muatan, Q1 dan Q2 adalah besar muatan pertama dan muatan kedua. Berikut ini penerapan rumus gaya Coulomb dalam menyelesaikan soal-soal sederhana. Dari soal diketahui muatan pertama, muatan kedua, dan jarak antara kedua muatan. Sedangkan yang ditanya adalah besar gaya Coulomb antara kedua muatan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa gunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Maka kita peroleh hasil 1,152 kali 10 pangkat minus 24 Newton. Berikut soal nomor 2 dalam penerapan rumus gaya Coulomb. Dari soal kita peroleh besaran gaya Coulomb antara kedua muatan, jarak antara kedua muatan. Yang ditanya adalah besar muatan A dan B. Dengan menggunakan rumus gaya Coulomb, kita substitusikan semua besaran yang kita peroleh dari soal tadi. Sehingga diperoleh hasil bahwa muatan A dan B adalah identik, besar muatan 0,4 mikrocoulomb. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.